Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Ibu doakan semua dalam keadaan sehat ya. Wah, senang sekali rasanya hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan yang kedua. Masih semangat kan? Semangat! Nah, kali ini kita masih membahas mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Tapi bedanya kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai apa sih itu sel. Kira-kira anak-anak ibu sudah tahu apakah itu sel? Nah, anak-anak ibu masih ingat kan? Minggu lalu kita sudah membahas mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup, di mana sel ini merupakan bagian terkecil pada makhluk hidup. Gabungan dari sel akan membentuk jaringan, jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ, dan yang terakhir menjadi organisme. Nah, anak-anak ibu juga perlu ingat bahwasanya kemarin sel terbagi atas dua jenis, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti. Nah, untuk makhluk hidup yang memiliki satu sel disebut dengan makhluk hidup uniseluler, sedangkan makhluk hidup yang memiliki banyak sel disebut makhluk hidup multiseluler. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori-teori sel. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu sel, kita terlebih dahulu harus tahu siapakah penemu-penemu atau peneliti-peneliti yang terlebih dahulu sudah membahas mengenai sel. Nah, ternyata anak-anak, orang yang pertama kali menemukan sel adalah Robert Hooke pada tahun 1965. Di sini, Robert Hooke melakukan penelitian pada sayatan gabus pada batang pohon yang telah mati. Dan Robert Hooke di sini menggunakan mikroskop sederhana. Robert Hooke menemukan bahwasanya ada rongga-rongga kecil yang dibatasi oleh dinding. Dinding di sini adalah dinding pada tumbuhan atau dinding sel pada tumbuhan. Kenapa? Karena tadi Robert Hooke ini menggunakan penelitiannya yaitu batang pohon yang telah mati. Nah, setelah Robert Hooke, ada banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian terhadap sel. Ada Rudolf Wolff, Meigs, dan lain sebagainya. Di sini Rudolf Virchow melakukan penelitian sel di mana ia menemukan bahwasanya ternyata sel itu berasal dari sel-sel yang sebelumnya telah ada atau yang sering disebut dengan omnicellular cellular. Kemudian Max Kolb di sini dia juga menemukan bahwasanya sel merupakan unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. 1839 ia merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah protoplasma. Kemudian ada Mathias yang mengatakan bahwa semua jaringan tumbuhan tersusun atas sel-sel. Ada Felix dan yang terakhir ada Robert Brown tahun 1831. Di sini ia mengatakan bahwasanya inti sel merupakan bagian terpenting dalam sel hidup. Selanjutnya yaitu struktur sel. Struktur sel itu sendiri ada 3. Yang pertama ada inti sel, kemudian sitoplasma, dan yang terakhir ada membran sel. Nah, inti sel ini merupakan tempat di mana atau yang digunakan untuk mengatur semua kegiatan sel, membawa materi genetik. Sedangkan sitoplasma ini berisi cairan dan organel-organel. Nanti kita akan bahas fungsi masing-masing dari organel-organel itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu membran sel, di mana di membran sel ini terjadi ada transportasi, ada proteksi, dan juga reseptor. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai struktur sel langsung dari sel hewan dan juga sel tumbuhan itu sendiri. Ini anak-anak ibu bisa perhatikan ada 2 sel. Yang pertama yaitu sel hewan dan yang kedua adalah sel tumbuhan. Jika anak-anak ibu perhatikan di antara kedua sel ini ada perbedaannya. Nah, yang pertama kita bahas bagian yang hanya ada pada sel tumbuhan, tidak ada pada sel hewan. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel ini hanya ada pada sel tumbuhan. Dinding sel inilah yang membuat sel tumbuhan lebih kuat atau kaku, solid, berbeda dengan sel hewan.
Selain dinding sel, adanya vakuola. Vakuola ini hanya ada pada tumbuhan, di mana vakuola inilah yang membuat sel tumbuhan terlihat atau berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Nah, selanjutnya yang ada pada sel hewan tetapi tidak ada pada sel tumbuhan. Yang pertama yaitu adanya lisosom. Nah, lisosom ini hanya ditemukan pada sel hewan. Lisosom berisi enzim-enzim hidrolitik untuk memecah polisakarida, lipid, fosfolipid, dan juga protein. Lisosom juga berperan dalam pencernaan intrasel, misalnya pada protozoa atau sel darah putih. Selain lisosom, ada sentrosom, di mana sentrosom ini juga hanya dijumpai pada hewan. Bentuk sentrosom ini bulat kecil. Organel ini terdapat di dekat inti sel dan berperan dalam proses pembelahan sel. Untuk lebih jelasnya kita lihat nanti di dalam bentuk tabel perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Dari tabel ini bisa anak-anak ibu perhatikan bahwasanya yang ada pada tumbuhan tetapi tidak ada pada hewan itu ada dinding sel, plastida atau kromoplas dan juga vakuola. Tadi telah disampaikan mengenai dinding sel dan vakuola ya. Untuk plastida itu sendiri yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Nah, ini hanya ada pada tumbuhan. Kemudian yang tidak ada pada tumbuhan, hanya ada pada hewan, itu tadi adanya lisosom. Nah, dari sini anak-anak ibu bisa lihat lebih jelas apa bedanya ya. Fungsi organel sel. Nah, di sini anak-anak ibu bisa memahami masing-masing dari organel sel beserta fungsinya. Jadi bisa dibaca satu persatu ya, mulai misalnya nukleus yaitu untuk mengatur seluruh aktivitas sel, ribosom sebagai tempat sintesis protein dan selanjutnya. Nah, saran ibu silahkan anak-anak ibu perhatikan satu persatu organelnya, kemudian dipahami berdasarkan gambar, jadi bisa tahu gambarnya masing-masing. Misalnya seperti yang ibu contohkan di sebelah ini ya. Nah, silahkan dipahami. Terima kasih untuk semua anak-anak ibu, tetap semangat ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.